Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Studio Malam. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor dan mistis paling seru dari kami. Dukungan kalian sangat berarti, karena dari sinilah semangat kami tumbuh untuk terus menyajikan kisah-kisah yang menegangkan dan penuh makna. Yuk, kita mulai ceritanya. Desa Rancah, awal tahun 90-an, sebuah perkampungan kecil di dataran lembab kaki perbukitan. Dikelilingi rumpun bambu, kebun singkong, dan rumah-rumah berdinding bilik. Hujan turun hampir setiap sore sejak awal bulan. Udara basah menusuk ke pori-pori, menciptakan suasana murung yang tidak cepat hilang. Di desa ini, orang-orang masih memegang teguh pantangan, terutama untuk perempuan hamil tua. Salah satu larangannya adalah tidak keluar rumah saat hujan turun, apalagi menuju sumur yang berada di dekat rumpun bambu. Marsinah duduk di dapur bersama Bi Ijah, ibunya. Usia kandungannya sudah masuk bulan ke-8. Perutnya besar, tubuhnya cepat lelah, tapi ia tetap berkeras membantu pekerjaan rumah. Hari itu, ayam jago yang sedari pagi dikurung akhirnya disembelih oleh Meng Yayat, ayahnya. "Sudah, Sinah, kamu istirahat saja, nanti biar ibu yang bersihkan ayamnya," ucap Bi Ijah sambil membuka daun pintu dapur. Memeriksa hujan yang turun semakin deras, Marsinah menggeleng pelan. "Gak apa-apa, Bu. Aku bisa. Lagian cuma bersihin ayam, bukan angkat batu." Mang Yayat yang sedang menyiapkan air panas ikut menoleh. Wajahnya tidak suka. "Dibilang juga apa? Kemarin, kamu itu sudah masuk bulan tua. Jangan main keluar rumah waktu hujan." Marsinah menyambar caping bambu yang tergantung di dinding. Ia tersenyum kecil. "Bentar aja, Pak. Mau cuci ayam ke sumur, emper rumah becek." Bi Ijah menatap suaminya, lalu kembali ke anaknya. "Sumur itu dekat rumpun bambu. Sinah, kamu tahu sendiri, tempat itu nggak bersih. Udah banyak yang cerita, biar ibu aja yang ke sana." Tapi Marsinah sudah berdiri. Ember kecil berisi ayam yang baru disembelih. Bau darah masih menyengat. Hujan semakin turun deras. Ia melangkah keluar rumah, melewati sela pohon pisang, menuju sumur di belakang rumah orang tuanya. Langkahnya pelan, tanah merah di bawah kakinya. Licin, ia pakai caping agar air hujan tidak langsung membasahi wajahnya. Suara hujan dan dedaunan yang diterpa angin menjadi satu dengan bunyi genting rumah warga yang bergemetuk. Sesampainya di sumur, ia meletakkan ember di bibir coran. Air dalam bak sudah penuh karena tertampung hujan. Ia mulai mencuci ayam satu persatu. Darahnya masih segar, menyatu dengan air yang mengalir pelan. Tak lama, Marsinah merasa tengkuknya dingin. Ia refleks menoleh ke belakang. Di balik rumpun bambu yang rimbun, sekitar 12 langkah dari tempatnya berdiri, terlihat seorang lelaki tua memakai caping besar sedang mencangkul tanah. Tanah becek, dan lelaki itu tetap mencangkul meski hujan deras. Pak, pulang dulu. Udah sore begini masih nyangkul," teriak Marsinah dengan nada bercampur heran. Lelaki tua itu tidak menjawab. Ia tetap mencangkul. Marsinah mencoba mengangkat suara. "Pak, udah mau maghrib loh. Awas masuk angin." Cangkul lelaki itu berhenti. Namun tubuhnya tidak menoleh. Ia hanya berdiri tegak, membelakangi Marsinah. Hujan tetap turun. Bambu-bambu bergoyang. Marsinah mulai merasa tidak enak. Ia mengambil ember hendak pulang. Baru beberapa langkah berjalan, suara dari samping mengejutkannya. "Jangan terlalu sering keluar waktu hujan begini, Neng perempuan. Hamil seperti kamu itu, aromanya wangi sekali buat makhluk seperti kami." Marsinah menoleh kaget. Lelaki tua yang tadi ada di bawah rumpun bambu sekarang berdiri tak jauh di sampingnya. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup caping lebar. Badannya tinggi, pakaiannya lusuh, kulitnya gelap. Ia memegang cangkul dengan satu tangan, berdiri tanpa bergerak. Marsinah mundur satu langkah. "Aki, siapa ya?" Lelaki itu hanya terkekeh pelan. Suaranya serak. "Hati-hati, Neng, tempatmu berdiri itu bukan tanah biasa." Marsinah buru-buru membalikkan badan dan mempercepat langkah. Ember di tangannya nyaris tumpah karena terguncang. Tengkuknya kembali dingin. Kali ini lebih tajam. Seperti ada napas yang ditiupkan langsung ke kulit lehernya. Ia tidak menoleh. Ia tidak berani. Langkahnya makin cepat, melewati pohon pisang, menuju pintu belakang rumah. Kepingnya hampir terbang tertiup angin. Hujan seperti makin deras, tapi suara cangkul yang menancap di tanah tetap terdengar meski ia sudah jauh dari sumur. Begitu atap rumah terlihat, ia mendengar suara panggilan. "Sinah,
Cepat ke dalam. Udah azan, teriak Mang Yayat dari dalam rumah. Marsinah langsung setengah berlari. Ember diserahkan ke Bi Ijah yang sudah menunggu di dapur. Tanpa banyak bicara, ia langsung duduk di lantai dapur. Tubuhnya gemetar. Baik, Ijah yang sedang menyiangi ayam menoleh. Kamu kenapa pucat begitu? Marsinah menelan ludah. Tangannya gemetar. Ia tidak langsung menjawab. Pandangannya kosong. Tadi di belakang ada orang tua nyangkul, tapi pas aku pulang, tiba-tiba dia ada di samping aku. Bi Ijah menghentikan gerak tangannya. Apa orang tua? Pakai caping, Marsinah mengangguk pelan. Bi Ijah langsung berdiri. Astagfirullah, jangan-jangan itu Aki Keling. Marsinah menoleh. Aki? Siapa? Aki Keling, penunggu rumpun bambu belakang. Rumah, udah lama dia nggak nampak. Tapi katanya dia suka muncul kalau ada perempuan hamil. Ruangan menjadi sunyi, suara hujan di atap tetap deras, tapi suasana di dalam rumah seperti membeku. Marsinah menatap lantai bambu di bawah kakinya. Embes, napasnya berat. Ia merasa tubuhnya mulai dingin, tapi yang lebih dingin dari tubuhnya adalah perasaannya. Dalam benaknya, suara lelaki tua tadi masih jelas. Bukan hanya suaranya, tapi caranya bicara. Perlahan, pelan, seolah mengenalnya. Marsinah mengatupkan kedua telapak tangan. Hatinya berat, tapi ia belum bisa bilang ke siapapun bahwa lelaki itu tampaknya bukan manusia. Marsinah masih terduduk di lantai dapur. Ember berisi ayam yang baru saja dicucinya sudah dibawa ke ruang tengah oleh Bi Ijah. Tapi pikirannya tertahan di belakang rumah. Sosok lelaki tua itu masih melekat di kepalanya. Kalimat yang diucapkannya terus terngiang. Tangannya dingin, tapi bukan karena hujan. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Bi Ijah menghampiri membawa kain kering. Sinah, kamu masuk kamar dulu, ganti baju. Tubuh kamu basah kuyup. Marsinah mengangguk lemah. Ia berdiri pelan, lalu melangkah ke kamarnya. Di belakang, Mang Yayat menutup pintu belakang dan mengganjalnya dengan kayu. Ia tak bicara banyak, hanya sempat menatap ke arah rumpun bambu dengan dahi mengernyit. Menjelang malam, suhu tubuh Marsinah naik. Ia mulai menggigil. Bi Ijah panik, langsung merebus air jahe dan daun sirih. Dimasukkannya ke dalam gelas enamel, lalu disuapkan perlahan. Kamu dari tadi pucat, sekarang demam. Jangan-jangan masuk angin, gumam Bi Ijah. Marsinah menyandarkan punggung ke dinding kamar. Napasnya berat. Bu, tadi itu kayak bukan orang biasa. Suaranya pelan. Bi Ijah hanya diam. Ia tahu ada yang tidak wajar, tapi memilih tidak membahasnya malam itu. Ia hanya menapak-nepak punggung anaknya agar hangat Mang Yayat masuk ke kamar. Sinah, mulai sekarang jangan keluar rumah dulu ya, sampai kamu lahiran, dengar kata bapak. Marsi mengangguk pelan. Ia tidak membantah. Badannya terlalu lemas untuk berdebat. Saat jam menunjukkan pukul 9 malam, tubuh Marsinah mulai terasa lebih ringan. Ia tertidur di tempat tidurnya, dengan kepala diselimuti handuk hangat. Bi Ijah masih duduk di lantai kamar, bersandar di dinding. Mang Yayat memilih tidur di ruang depan, berjaga. Malam berjalan pelan. Angin dari luar masuk melalui celah dinding. Bilik membuat tikar sedikit terangkat. Suara daun bambu di belakang rumah sesekali terdengar seperti orang sedang menyapu. Dalam tidurnya, Marsinah mengerang pelan. Wajahnya seperti menahan napas. Tangannya bergerak gelisah di atas perut. Ia berada di tempat yang sama, di belakang rumah. Hujan masih turun, dan tanah licin membentuk genangan. Di dekat sumur, lelaki tua itu berdiri membelakangi, mencangkul. Tapi kali ini tubuhnya goyah, seperti orang yang sudah tidak kuat berdiri. Marsinah mendekat, tapi hanya berjarak beberapa langkah. Lelaki itu berhenti mencangkul dan menoleh perlahan. Wajahnya hancur, kulitnya seperti mengelupas, matanya cekung, dan lidahnya menjulur ke bawah. Ia tertawa pelan, lalu mengangkat cangkul tinggi-tinggi, menjerit dan berlari. Tapi kakinya terasa berat. Ia merasa seperti diseret lumpur. Di belakangnya, lelaki itu mengejar dengan tertawa. Suara cangkulnya terseret di tanah. Tunggu Neng, kamu belum selesai, ucapnya sambil berlari menyamping. Marsinah menangis dalam mimpi. Ia terus berlari menuju rumah, tapi rumah itu hilang. Yang ada hanya pohon pisang dan gelap. Ia terus memanggil ibunya, tapi suaranya tak keluar. Lelaki itu semakin dekat. Nafasnya terasa di belakang lehernya. Ketika Marsinah jatuh, tangan kasar itu menyentuh bahunya. Tiba-tiba tubuhnya terguncang kuat. Ia terbangun dengan napas terengah-engah. Mata terbuka lebar. Bi Ijah yang duduk di samping tempat tidur langsung memeluknya. Astagfirullah, Sinah, bangun nak, bangun. Marsinah duduk, tangannya mencengkeram dada.
Bu, dia ngejar aku. Wajahnya hancur, Bu. Dia kejar aku. Bi Ijah merangkul anaknya dengan kuat. Udah, itu cuma mimpi. Kamu demam tinggi tadi. Nah, Yayat masuk terburu-buru dari ruang depan. Kenapa? Mimpi buruk, Pak. Barusan dia teriak-teriak. Marsinah memejamkan mata. Keringat membasahi pelipis dan lehernya. Tapi rasa takutnya belum hilang. Dadanya masih berdebar. Tangannya masih gemetar. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Di luar, hujan belum benar-benar berhenti. Tapi kini suara dari belakang rumah terdengar pelan. Seperti langkah kaki menginjak air. Mang Yayat menoleh ke arah pintu belakang. Dengar nggak? Bi Ijah terdiam. Marsinah juga menahan napas. Langkah itu muncul sekali, lalu berhenti. Kemudian terdengar seperti ada yang menyeret cangkul di tanah basah, lalu hilang lagi. Rumah mendadak sunyi. Hanya suara embun jatuh dari genting ke ember di luar dapur. Mungkin suara tetangga, ucap Mang Yayat pelan, meski ia sendiri ragu. Ia keluar kamar dan membuka celah pintu belakang. Gelap, tidak ada siapa-siapa, hanya angin dingin dan aroma tanah basah. Ia menutupnya kembali dan menyandarkan kayu pengganjal. Sudah, jangan takut, itu cuma perasaan. Namun ketika ia masuk kembali ke kamar, Marsinah sedang memandangi langit-langit sambil berbisik. Dia datang lagi, Pak. Dia ada di belakang rumah, dia bawa cangkul. Dia tahu aku hamil. Dia suka baunya. Bi Ijah memeluk anaknya erat. Sudah, jangan ngomong gitu lagi. Ibu di sini. Tapi Marsinah terus meracau. Bibirnya kering, wajahnya pucat. Mang Yayat duduk di samping istrinya. Tangannya menepuk paha pelan. Besok pagi, aku mau panggil Pak Ustadz Khalil. Ini nggak beres. Subuh datang tanpa ada yang tidur lagi di kamar itu. Azan berkumandang dari surau kecil di ujung kampung. Tapi di dalam rumah, suasana masih dingin dan tegang. Marsinah tertidur kembali, namun napasnya berat. Bibirnya bergerak pelan, menyebut satu nama yang membuat Bi Ijah menggenggam tangan anaknya lebih erat. Aki Keling, bisiknya nyaris tak terdengar. Pagi belum terang betul ketika Bi Ijah menyalakan lampu dapur. Semalaman ia tak tidur. Hanya sesekali memejamkan mata sambil duduk di lantai dekat ranjang Marsinah. Anaknya masih terbaring dengan napas berat. Sesekali merintih kecil. Kenyanya basah oleh keringat dingin. Sisa kehangatan dari rebusan jahe semalam sudah tidak mempan. Badan Marsinah terasa panas. Tapi kedua telapak tangannya justru dingin. Mang, ini anak makin panas. Kayaknya udah nggak normal, ucap Bi Ijah sambil membasuh dahi anaknya dengan kain basah. Mang Yayat yang duduk di ruang depan segera masuk. Ia melihat wajah Marsinah yang pucat dan kaku. Bibirnya mengering dan kulitnya makin tampak kusam. Ia memegang pergelangan tangan anaknya, lalu melirik ke arah istrinya. Kita bawa ke Pak Mantri aja sekarang, mumpung masih pagi, katanya cepat. Tanpa menunggu lama, Mang Yayat keluar memanggil tetangganya Pak Samin untuk membantu mengantar. Tak sampai setengah jam, mereka sudah naik sepeda motor menuju rumah mantri yang berada 2 kampung dari sana. Bi Ijah ikut di belakang, mendampingi Marsinah yang dipapah karena sudah tak bisa berjalan sendiri. Wajah Marsinah nyaris tanpa ekspresi. Matanya setengah terbuka tapi kosong. Di rumah mantri, suasana sepi. Pak Mantri tua yang sudah lama praktik di desa menyambut dengan raut wajah serius setelah melihat kondisi Marsinah. Setelah diperiksa beberapa menit, ia hanya menggeleng pelan. Kandungannya sudah besar, tidak bisa dikasih obat sembarangan. Saya kasih penguat saja, selebihnya jaga terus. Jangan dibiarkan sendirian, ucapnya. Bi Ijah menahan tangis, mengangguk berkali-kali. Mang Yayat tidak banyak bicara. Ia hanya menerima kantung kecil berisi obat dan mengantar anak serta istrinya kembali ke rumah. Sepanjang perjalanan pulang, tubuh Marsinah semakin berat. Ia terus merintih pelan, seperti bicara sendiri. Kata-kata yang keluar tidak jelas, kadang terdengar seperti menyebut sesuatu yang tidak dimengerti. Sampai rumah, ia langsung dibaringkan kembali di kamarnya. Menjelang siang, Bi Ijah menyuapi Marsinah air putih yang dicampur sedikit obat. Marsinah membuka mulutnya pelan, tapi tak berkata apa-apa. Ia seperti tidak sadar, tubuhnya hanya diam, sesekali menggigil. Bi Ijah memeluknya, berharap suhu anaknya menurun. Sementara itu, Mang Yayat bolak-balik ke warung depan, mencoba menghubungi Rohim lewat wartel kecil yang biasa dipakai warga. Namun sinyal buruk dan lokasi kerja Rohim yang jauh membuat komunikasi tak bisa dilakukan. Belum bisa, Bu. Katanya lagi di luar jaringan. Kita tunggu sore, coba lagi, kata Mang Yayat saat kembali ke rumah. Bi Ijah mengangguk. Ia tetap di kamar, terus memantau Marsinah. Mata anaknya kadang terbuka sebentar,
lalu tertutup kembali. Seperti orang tidur tapi gelisah. Nafasnya tidak teratur. Perut besarnya bergerak pelan, mengikuti ritme nafas yang kian lemah. Menjelang sore, Bi Ijah kembali mencoba membangunkan Marsinah. Ia membawa semangkuk bubur hangat, berharap anaknya bisa makan walau sedikit. "Sinah, bangun dulu nak, makan ya, biar badanmu kuat," katanya sambil mengusap pipi Marsinah. Namun Marsinah tidak merespons. Matanya tertutup rapat. Bi Ijah menepuk-nepuk bahunya pelan. Ia memanggil lagi, kali ini agak keras. "Sinah, ayo bangun sayang, ini ibu bawain bubur." Mang Yayat masuk ke kamar dan melihat istrinya mulai panik. Ia langsung mendekat, mencoba memeriksa napas Marsinah. Ia mendekatkan tangannya ke hidung anaknya. Tidak ada hembusan. Ia pegang pergelangan tangan. Tidak ada denyut. "Bu, ini kayaknya udah nggak ada." Bi Ijah langsung menjerit. Tubuhnya limbung. Mang Yayat menahan istrinya sambil menatap wajah Marsinah yang pucat dan tenang. Ia seperti tertidur, tapi terlalu diam. Udara dalam kamar mendadak pengap. Tak ada suara selain tangis tertahan dari Bi Ijah. Lelaki tua itu berdiri lama di samping ranjang, tak sanggup berkata-kata. Ia kemudian berjalan pelan keluar rumah, memanggil Pak Samin dan beberapa tetangga terdekat. Tak lama rumah itu mulai dipenuhi warga. Beberapa perempuan masuk ke kamar untuk membantu Bi Ijah yang terus menangis sambil memeluk tubuh anaknya. Tetangga laki-laki duduk di ruang depan. Sebagian bersiap mencari kain kafan dan membereskan keperluan jenazah. Seseorang segera dikirim untuk mencoba menghubungi Rohim lagi. Langit mulai gelap, tapi rumah itu tetap terang karena lampu-lampu dinyalakan di setiap sudut. Aroma kayu basah dan dupa mulai bercampur dengan udara malam. Di kamar, tubuh Marsinah terbegut. Perutnya yang besar tetap utuh, menandakan bayi dalam kandungannya belum lahir. Bi Ijah duduk di samping ranjang. Tangannya tidak lepas dari lengan anaknya. Di luar, suara warga mulai pelan, tapi tak satu pun dari mereka berani menyebutkan apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Semua hanya menunduk, membantu apa yang bisa, dan membiarkan rumah itu tenggelam dalam duka yang sunyi. Marsinah tidak bangun lagi. Nafasnya benar-benar sudah hilang, tapi keheningan itu seperti belum selesai. Ada sesuatu yang belum selesai, dan malam itu, tak satu pun dari mereka bisa benar-benar tidur. ****. Tubuh Marsinah yang sudah terbujur kaku masih disemayamkan di ruang depan. Wajahnya dibalut kain putih tipis, dan perut besarnya tetap terlihat jelas di balik kain kafan. Bi Ijah belum beranjak dari sisi anaknya. Beberapa kali, ia menangis. Diam-diam sambil menggenggam tangan Marsinah yang sudah dingin. Di luar, Mang Yayat duduk bersama beberapa tetangga, mengatur siapa saja yang akan turun ke tempat pemakaman untuk menggali liang lahat malam itu. Rohim belum bisa dihubungi, ujar Pak Samin sambil duduk di kursi bambu. Mungkin baru bisa nyusul besok pagi. Mang Yayat mengangguk pelan. Kalau gitu malam ini kita gali dulu, biar besok tinggal dikubur. Mahfud dan Junet berdiri. Keduanya masih muda, biasa ikut membantu warga tiap ada orang meninggal. Selain mereka, ada 4 orang lain yang ikut berangkat. Mereka membawa cangkul, linggis, dan lampu teplok untuk penerangan. Rombongan 6 orang itu berjalan kaki menuju tempat pemakaman yang berada di pinggiran desa. Langit gelap, tanpa bulan. Tanah masih becek sisa hujan kemarin. Angin malam terasa menusuk kulit. Di ujung jalan menuju pemakaman, rumpun bambu bergerak perlahan, seperti sedang menunggu. "Cepet aja, ya, nggak usah banyak ngobrol, biar cepet beres," kata Mahfud sambil menyalakan lampu teplok. Junet memikul cangkul dan menatap tanah lapang di depan mereka. "Gali yang agak dalam, orangnya hamil. Jangan asal gali." Setelah memilih lokasi yang agak datar, mereka mulai mencangkul. Suara besi menabrak tanah keras bercampur lumpur terdengar berulang kali. Salah satu dari mereka memegang lampu dan berdiri di pinggir untuk menerangi area sekitar. Baru sekitar setengah lubang tergali, terdengar suara langkah dari arah jalan masuk pemakaman. Mahfud menoleh cepat. Seorang lelaki tua berjalan perlahan ke arah mereka. Ia membawa cangkul di bahu dan mengenakan caping besar yang menutupi sebagian wajahnya. "Assalamualaikum," ucap lelaki itu dengan suara berat. Junet membalas salamnya sambil bertanya, "Aki siapa ya?" Lelaki tua itu berdiri di pinggir lubang, menurunkan cangkulnya, lalu menjawab singkat, "Saya kakaknya Mang Yayat, disuruh bantu gali." Mahfud saling pandang dengan teman-temannya. Mereka memang pernah dengar Mang Yayat punya kakak yang tinggal di kampung sebelah, tapi tak pernah bertemu langsung. Karena tak ingin banyak tanya, mereka membiarkan lelaki itu ikut menggali. Beberapa menit kemudian, lubang sudah makin dalam. Lelaki tua itu menggali perlahan, tapi gerakannya kuat dan tidak kelihatan lelah meski usianya tampak lanjut. Ia tak bicara apa-apa,
hanya fokus menancapkan cangkul. "Udah cukup dalam belum, Mah?" tanya Junet sambil mengusap keringat. Mahfud mengangguk. "Cukup, tinggal ratain aja pinggirannya." Sambil membereskan sisi liang lahat, Mahfud menoleh ke arah lelaki tua itu. Ia sekarang duduk agak jauh di batu besar dekat pohon, sedikit membelakangi mereka. Kepingnya masih menutupi wajah. "Q, istirahat dulu," sapa Mahfud pelan. Tidak ada jawaban. Junet ikut menoleh. "Ki?" Mereka melangkah mendekat. Tapi ketika lampu diarahkan ke arah batu itu, lelaki tua itu sudah tidak ada. Kepingnya pun tak terlihat. Batu itu kosong. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada suara pergi. Hanya angin yang kini terasa lebih dingin. Mahfud mundur setapak. "Baru aja di situ, Jun. Tadi dia duduk di situ." Junet menelan ludah. Dia beneran orang gak sih? 4 orang lain yang ikut menggali, ikut mendekat. Wajah mereka mulai pucat. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Gak mungkin orang biasa." "Ma, kalau orang biasa mana bisa hilang begitu aja?" Mahfud menoleh ke arah liang lahat yang belum selesai digali. Tanahnya masih basah, tapi sekarang suasananya jauh berbeda. Udara seperti lebih berat, dan lampu teplok mulai bergetar karena angin yang datang dari arah pohon besar di belakang. "Udah, kita balik aja. Gali lagi besok pagi," ucap Mahfud cepat. Junet langsung angkat cangkul. "Gue setuju." Ini udah nggak enak. Tanpa banyak bicara, mereka semua bergegas meninggalkan pemakaman. Suara sandal menyentuh tanah becek terdengar tergesa-gesa. Di belakang, suara tawa lirih terdengar seperti terbawa angin. Mahfud sempat menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Ia mempercepat langkah. Sesampainya di rumah duka, mereka semua langsung masuk ke ruang tengah. Warga yang masih berkumpul menatap heran melihat wajah mereka yang pucat dan basah. "Keringat, kenapa pada buru-buru? Udah beres galiannya?" tanya salah satu tetangga. Mahfud menelan ludah. Junet menjawab lebih dulu. "Tadi ada aki-aki, ngaku kakaknya Mang Yayat, tapi tiba-tiba hilang." Beberapa warga mulai ribut. Ada yang mengerutkan dahi, ada yang saling pandang. Suara-suara kecil mulai memenuhi ruangan. Mang Yayat yang duduk di samping jenazah Marsinah langsung berdiri. "Pakai caping?" "Iya, Mang," jawab Mahfud cepat. "Bawa cangkul, diem aja dari tadi. Tapi pas kita lihat lagi, dia nggak ada." Wajah Mang Yayat mendadak tegang. Ia menatap ke arah istrinya yang masih duduk di sisi jenazah. "Itu Aki Keling," ucapnya lirih nyaris seperti gumaman. Suasana dalam rumah mendadak hening. Tak satu pun warga melanjutkan pembicaraan. Yang terdengar hanya suara kayu yang berderit saat angin lewat dari celah jendela. Di ruang depan, jenazah Marsinah masih terbujur diam, tapi aroma dingin malam yang masuk lewat celah atap kini terasa lebih pekat. Seolah ada sesuatu yang menunggu dan belum selesai. Rumah duka masih terang oleh lampu-lampu minyak dan beberapa bohlam kecil yang digantung seadanya di ruang depan. Jenazah Marsinah tetap dibaringkan di tengah ruang, ditutupi kain putih yang sudah rapat dikafani sejak sore. Warga duduk bersila di lantai, sebagian membaca Yasin pelan, sebagian hanya menunduk sambil sesekali melirik ke arah pintu. Mahfud dan Junet duduk di sudut, masih diam dan pucat sejak pulang dari pemakaman. Suasana menjadi berat. Tak banyak yang bicara. Di luar, angin malam mulai turun lebih dingin. Rumpun bambu yang membatasi belakang rumah dengan kebun pisang bergerak perlahan. Beberapa kali terdengar bunyi dedaunan basah terinjak sesuatu, tapi tak satu pun berani mengomentari. Nama Aki Keling disebut pelen-pelen dari mulut ke mulut. Semuanya seperti sepakat tidak berisik, seperti ada rasa takut yang sama di dada masing-masing. Mahfud menoleh ke Junet, lalu berbisik, "Tadi itu dia, Net, Aki Keling. Aku yakin bukan orang biasa." Junet mengangguk pelan. Tidak sanggup menjawab. Ia masih terbayang sosok lelaki tua yang hilang begitu saja tanpa jejak. Tak lama setelah azan Isya berlalu, warga mulai mengurangi suara. Beberapa pamit pulang, sementara 10 orang lelaki diminta tetap berjaga sampai pagi. Mereka duduk bersandar di ruang samping, dekat pintu belakang yang menuju kebun. Di antara mereka, Pak Samin sesekali melirik ke arah pintu yang diganjal kayu panjang. Jam hampir menunjukkan pukul 2 dini. Hari saat suara lirih itu terdengar pertama kali. Tangisan perempuan, pelan, ragu-ragu, tapi cukup jelas di antara suara. "Angin malam." Semua yang duduk langsung saling pandang. "Kalian dengar gak?" tanya Mahfud pelan. Junet memiringkan kepala, menahan napas. Tangisan itu terdengar lagi, lebih jelas. Dari belakang rumah, Pak Samin berdiri. "Ayo kita cek, tapi bareng-bareng, jangan ada yang jalan sendiri." 10 orang lelaki itu bangkit. Mereka mengambil lampu teplok dan senter seadanya, lalu membuka
Pintu belakang perlahan. Suara kayu bergeser menambah ketegangan yang sudah sejak tadi menggantung. Saat mereka keluar, tangisan itu semakin nyata. Tangisan perempuan terdengar sedih dan dalam. Di antara batang pisang yang tersusun rapat, satu bayangan putih tampak samar. Sosok itu duduk di atas akar pohon pisang besar, membelakangi mereka. Kepalanya menunduk, tangannya mengelus perut yang tampak besar. Tak ada yang bergerak. 10 pasang mata memandangi sosok itu tanpa suara. Salah satu dari mereka berbisik, Itu kan Marsina." Tak ada jawaban. Junet melangkah pelan ke depan. Senter di tangannya diarahkan ke tubuh perempuan itu. Cahaya memantul pelan dari kain putih yang dikenakan sosok tersebut. Saat jarak tinggal beberapa langkah, perempuan itu berhenti menangis. Ia menoleh perlahan, wajahnya jelas. Wajah Marsina. Wajah yang baru saja mereka bantu kafani sore tadi. Tapi matanya tidak hidup, pucat dan kosong. Mulutnya sedikit terbuka, seperti ingin berkote-kota tapi tidak bisa. Semua yang melihat langsung mundur. Tak ada yang sempat bicara. Beberapa menjatuhkan. Senter, satu orang menabrak tiang pagar kecil. Tangisan itu kembali terdengar. Namun kali ini lebih dekat dan berat. Seolah bukan berasal dari tenggorokan manusia. Pak Samin berteriak, "Lari!" 10 orang itu berhamburan masuk ke rumah. Suara teriakan dan langkah tergesa memenuhi ruang dalam. Bi Ijah yang sedang duduk di samping jenazah Marsinah langsung berdiri panik. "Ada apa?" Junet menjawab sambil terbata. "Dia tadi." "Belakang Bu." Marsinah duduk di pohon pisang. Beberapa warga yang terbangun dari tidurnya ikut bingung. Mahfud langsung menutup pintu belakang dan menyandarnya kuat-kuat. Mang Yayat masuk dari kamar, menatap mereka satu persatu. "Kalian lihat Marsinah?" Mahfud hanya mengangguk. Napasnya belum stabil. Tak satu pun yang punya keberanian untuk keluar lagi malam itu. Mereka berkumpul di ruang tengah, menatap jenazah yang masih terbujur diam. Namun saat semua sedang saling bergumam, Bi Ijah tiba-tiba berteriak, Itu kainnya geser." Semua mata tertuju ke arah jenazah. Kain yang tadi terikat rapi kini sedikit melorot di bagian dada. Posisi tubuh juga tampak miring, seolah ada yang menggeser dengan pelan. Tak ada yang berani mendekat. Pak Samin hanya membaca doa dalam hati. Mahfud bersandar ke dinding. Junet menunduk dan memeluk lututnya. Suasana dalam rumah jadi lebih sunyi dari sebelumnya. Semua tahu, yang mereka lihat malam ini bukan mimpi. Di luar, suara tangisan sudah tidak terdengar. Tapi bayangan itu masih tertinggal jelas dalam ingatan mereka. Sosok perempuan berbaju putih dengan perut besar, duduk di bawah pohon pisang, menangis sambil memegangi janin yang belum sempat lahir. Dan di dalam rumah, udara malam itu terasa seperti berhenti bergerak. Semua menunggu pagi dengan dada sesak dan pikiran yang tidak selesai. Pagi itu, suasana di rumah Mang Yayat masih suram. Kain kafan yang sempat bergeser malam sebelumnya sudah dirapikan kembali. Beberapa ibu-ibu membantu menyiapkan bunga tabur dan kain hijau penutup keranda. Di halaman, warga mulai berdatangan. Satu persatu, sebagian membawa tikar. Sebagian lain membantu menyiapkan air untuk prosesi pemakaman. Rohim akhirnya tiba menjelang pukul 8. Bajunya masih kotor, wajahnya lelah, dan matanya sembab. Ia langsung masuk ke ruang depan tanpa bicara banyak. Saat melihat jenazah istrinya, Rohim jatuh bersimpuh di sisi keranda, menunduk sambil menahan isak sinah. "Maaf, aku telat. Maafin aku," ucapnya lirih. Mang Yayat memegang pundaknya, tidak berkata apa-apa. Bi Ijah pun hanya menangis pelan dari sudut ruangan. Tak ada suara lain yang lebih keras dari kesedihan pagi itu. Prosesi jenazah dimulai tak lama kemudian. Keranda diangkat pelan, dipikul oleh 6 orang laki-laki. Rohim berjalan di belakang, tidak melepaskan pandangan dari jenazah yang dibawa menuju pemakaman. Jalur setapak menuju kuburan itu becek dan masih meninggalkan bekas pijakan dari semalam. Setelah dikuburkan dan doa dipanjatkan, warga perlahan membubarkan diri. Rohim masih duduk di samping pusara, tak peduli meski hanya ia sendiri yang tinggal. Mang Yayat membiarkannya. Ia tahu menantunya butuh waktu untuk menerima semuanya. Menjelang maghrib, barulah Rohim diajak pulang oleh Somat dan Junet. Ia tidak bau niat baik. Setibanya di rumah, Rohim masuk ke kamar Marsinah dan duduk lama di sisi tempat tidur yang sudah rapi. Malam turun pelan, membawa kembali suasana dingin yang sama seperti malam sebelumnya. Sementara itu, di pos ronda yang berada di ujung jalan kampung, Mahfud, Junet, dan Somat berjaga bersama 3 warga lain. Mereka menjerang kopi dan menyulut rokok sambil saling bercerita setengah berbisik, membahas kejadian malam lalu. Tak ada yang benar-benar berani tertawa. Semua masih tegang,
Jam menunjukkan hampir tengah malam ketika dari kejauhan terdengar suara langkah tergesa. Mahfud berdiri cepat. Itu siapa? Dari arah pertigaan jalan kampung, terlihat sosok Rohim berlari sendirian. Bajunya kusut, sandal jepitnya basah oleh embun malam. Ia berteriak-teriak, "Sinah, Sinah tunggu. Tunggu aku, Sinah." June dan Somad saling pandang lalu langsung bangkit. "Woi, Rohim, mau kemana?" Rohim tak menjawab. Ia terus berlari ke arah jalan menuju pemakaman. Nafasnya memburu. Ia sesekali menoleh ke depan, seolah mengikuti seseorang yang tak terlihat oleh orang lain. Dia manggil aku. Dia berdiri di depan rumah. Dia senyum ke aku, teriaknya tanpa henti. Mahfud dan Junet mengejar, disusul Somad dan 2 warga lain. Mereka menyusuri jalan tanah yang makin gelap, hanya diterangi sinar bulan samar dan lampu kecil dari pos ronda. Rohim sudah hampir mencapai gerbang kecil yang memisahkan kampung dengan area makam. "Rohim, berhenti! Jangan ke sana!" teriak Junet keras. Tapi Rohim terus melangkah. Kakinya seperti tidak bisa berhenti. Matanya merah, kakinya gemetar tapi tetap berjalan. Ketika tangannya hampir menyentuh pagar makam, Mahfud menariknya dari belakang. Junet mendekat dan menampar pipi Rohim keras. "Eling Gong! Eling!" Rohim terhuyung. Nafasnya berat, matanya menatap kosong sebelum akhirnya jatuh terduduk di tanah. Aku lihat dia, di depan rumah. Dia berdiri pakai baju putih. Perutnya masih besar. Dia senyum ke aku, terus jalan ke arah sini. Aku kira dia belum dikubur. Mahfud memegang bahunya erat. "Itu bukan Marsinah, Kang. Itu bukan istrimu lagi." Rohim menggeleng keras. Tapi aku yakin. Aku tahu matanya. Aku tahu caranya melambaikan tangan. Itu dia. Somad menatap ke arah jalan yang baru saja mereka lewati. Tak ada siapa-siapa, hanya sunyi dan suara angin melewati batang pisang. Semua terdiam beberapa saat. "Kita antar dia pulang," kata Junet akhirnya. Mereka baru romai menggandeng Rohim kembali ke rumah Mang Yayat. Rohim masih limbung, tapi kakinya mengikuti langkah. Di depan rumah, lampu masih menyala. Bijah menatap mereka dari teras dengan raut cemas. Setelah Rohim masuk dan duduk di ruang depan, semua kembali hening. Tak ada yang membahas terlalu jauh apa yang baru saja terjadi, tapi satu hal dirasakan. Bersama perasaan itu belum pergi, angin masih sesekali menembus sela-sela kayu jendela. Di kejauhan, suara dedaunan pisang kembali bergoyang, seperti ada yang menyusuri jalan setapak tanpa suara. Namun di dalam rumah, semua memilih diam. Mata mereka lebih banyak tertuju ke lantai, ke dinding, atau ke langit-langit, tapi tak satu pun yang mau kembali membahas siapa yang berdiri memanggil Rohim malam itu. Udara malam itu belum juga tenang. Rumah Mang Yayat sudah lebih sunyi, tapi wajah-wajah yang tadi mengejar Rohim ke jalan pemakaman belum bisa benar-benar tenang. Di sisi lain, di desa yang berjarak 2 kampung dari situ, suasana berbeda. Terasa di rumah praktik milik bidan Dina, seorang perempuan paruh baya yang dikenal tenang dan cekatan. Ia tak punya anak, hidup bersama suaminya yang sedang tugas luar kota, dan malam itu ia hanya ditemani Fitri, asisten muda yang baru beberapa bulan ikut magang. Rumah itu tampak biasa. Dindingnya dari semen bercat biru pudar. Ruang praktik menyatu dengan tempat tinggal. Di ruang tamu, lemari kaca penuh obat dan alat-alat medis tersusun rapi. Di dalam, ada 1 kamar untuk pasien melahirkan, 1 kamar tidur, dan dapur kecil yang menghadap ke halaman belakang. "Fit, lampu di ruang periksa, udah dimatiin belum?" tanya Budina sambil merapikan berkas di meja ruang tengah. "Bu, semua udah diberesin," jawab Fitri dari arah dapur sambil membawa 2 gelas teh hangat. Di luar, hujan mulai turun. Awalnya hanya gerimis, lalu dalam waktu singkat berubah menjadi deras. Angin juga mulai menyusup dari sela jendela. Suasana rumah itu perlahan berubah. Lampu tetap menyala terang, tapi keheningan di antara suara hujan membuat rumah terasa seperti dipisahkan dari luar. Fitri duduk di lantai dekat meja. "Ibu merasa aneh nggak malam ini?" "Aneh gimana?" Budina menoleh. "Entahlah, Siok. Tadi saya ngerasa kayak ada yang mandangin dari luar, tapi nggak ada siapa-siapa," jawab Fitri pelan. Budina hanya mengangguk kecil, tak langsung menanggapi. Ia pernah mendengar cerita soal malam Jumat, soal suara-suara, soal pasien aneh. Tapi selama puluhan tahun jadi bidan, ia belum pernah mengalami yang di luar batas akal. Menjelang pukul 10, mereka memutuskan masuk ke kamar. Fitri menumpang tidur di kamar Budina karena takut sendirian. Belum sempat memejamkan mata, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Awalnya 1 kali, lalu hening, kemudian terdengar lagi.
Kali ini disertai suara lirih perempuan meminta tolong. Fitri langsung duduk. Bu, itu suara orang, Bu. Ada yang minta tolong. Bu Dina juga bangkit dari tempat tidur. Ia mengambil senter, lalu berdiri sejenak di ambang. Pintu kamar, suara itu terdengar lagi. Ketukan kecil. Lalu suara lirih perempuan, Bu, tolong. Mereka keluar di kamar, melangkah perlahan ke ruang depan. Bu Dina menyuruh Fitri membuka pintu sambil tetap berada di belakangnya. Dengan tangan sedikit gemetar, Fitri membuka gorden jendela kecil di samping pintu. Saya lihat dulu, Bu, bisiknya. Dari balik kaca, tampak seorang perempuan berdiri membelakangi pintu. Ia mengenakan baju putih panjang, dan di tangan kanannya tergenggam kresek hitam besar. Kepalanya tertunduk, bahunya terlihat gemetar. Siapa itu? Tanya Bu Dina pelan. Perempuan, Bu, kayaknya mau melahirkan. Perutnya besar banget. Tanpa banyak pikir, Bu Dina langsung membuka pintu. Silakan masuk. Ayo, cepat, udah malam. Perempuan itu masuk tanpa bicara. Langkahnya pelan, ketika lewat di samping Fitri, gadis itu sempat mencium bau wangi kenanga yang menyengat. Ia menoleh spontan ke arah pintu. Hujan masih deras, tapi perempuan itu sama sekali tidak basah. Baju dan rambutnya kering. Bawa ke ruang periksa, kata Bu Dina cepat. Fitri langsung mengambil handuk dan kain alas bersalin. Perempuan itu diminta berbaring di ranjang. Saat ditanya nama dan alamat, jawabannya hanya singkat. Saya dari kampung sebelah. Suami saya lagi kerja di luar kota. Tolong saya, Bu. Bu Dina mengangguk dan tak banyak tanya. Proses persalinan dimulai. Premp unit tampak tenang meski wajahnya pucat. Saat kontraksi datang, ia hanya menggigit bibir, menahan diri tanpa berteriak. Sekitar setengah jam kemudian, suara tangis bayi akhirnya terdengar nyaring memenuhi ruang periksa. Fitri langsung membersihkan bayi dengan handuk, sementara Bu Dina mengikat dan memotong tali pusar. Semuanya berjalan normal. Bayi itu sehat. Seorang anak perempuan mungil dengan tubuh merah dan suara yang kuat. Fitri membawa bayi ke sisi ranjang, meletakkannya di dekat ibunya. Perempuan itu tersenyum lemah, lalu memeluk bayinya sebentar. Terima kasih, Bu. Bu Dina tersenyum lega. Alhamdulillah ya, Teh. Nanti kita data dulu, lalu Ibu istirahat. Ia berdiri, mengambil berkas dari meja. Saat kembali menoleh ke ranjang, tidak ada siapa-siapa. Ranjang itu kosong, tidak ada perempuan, tidak ada bayi, hanya kain alas bersalin yang basah oleh darah, dan kresek hitam berisi perlengkapan bayi yang tadi dibawa. Fitri menjerit, Bu, tadi ada. Beneran tadi barusan ada. Bu Dina mundur perlahan tubuh Niakoku. Napasnya mulai berat. Dia hilang. Dia nggak keluar lewat pintu. Keduanya saling pandang dengan wajah pucat. Fitri langsung lari menutup pintu depan dan menguncinya. Bu Dina terduduk di lantai, masih melihat ke arah ranjang kosong. Di luar, hujan belum berhenti, tapi suara langkah pelan terdengar di teras depan. Tidak mengetuk, tidak bicara, hanya diam. Diam, lama. Fitri menarik tangan Bu Dina masuk ke kamar dan mengunci pintu dari dalam. Keduanya duduk bersandar ke dinding, tak satu pun bicara lagi malam itu. Namun, aroma kenanga masih tetap tinggal di dalam rumah itu. Mengendap, pekat, dan sulit dijelaskan. Dan saat mereka akhirnya tertidur, dalam ketakutan, suara tangis bayi kembali terdengar, samar, dari balik pintu ruang periksa yang sudah kosong. Pagi itu udara masih lembab, sisa hujan malam belum benar-benar mengering. Di ruang praktik rumahnya, Bidan Dina duduk di kursi rotan sambil menatap kosong ke arah ranjang kosong di ruang periksa. Di sana masih tergolek kain bersalin yang bernoda darah, kresek hitam, dan kain pembungkus bayi yang semalam digunakan. Semua masih ada, seperti tidak pernah dipindahkan, tapi tak ada jejak ibu atau bayi yang melahirkan. Fitri berdiri di sisi pintu. Wajahnya belum pulih dari pucat semalam. Bu, saya nggak kuat kalau diam di sini terus. Kita harus tahu perempuan itu siapa. Bidan Dina hanya diam beberapa saat, lalu akhirnya mengangguk. Ia mengambil tas kecil, lalu memasukkan kartu data pasien semalam, yang hanya berisi nama dan alamat singkat. Tulisannya terburu-buru, hanya beberapa baris. Mereka naik motor berboncengan menyusuri jalan sempit di antara kebun singkong dan sawah yang mulai mengering. Tujuan mereka satu, mencari kebenaran dari apa yang terjadi malam tadi. Jarak ke Rama mengyayat hanya sekitar 3 km, tapi perjalanan itu terasa jauh. Sepanjang jalan, Fitri terus melirik ke arah kanan dan kiri, seolah takut melihat sosok yang sama seperti semalam. Bidan Dina menggenggam kemudi motor lebih erat. Tak ada yang bicara selama perjalanan. Setibanya di rumah Mang Yayat, suasana masih sepi. Di teras, Bija sedang menjemur kain putih. Rohim duduk bersandar di dinding,
menunduk. Belum sepatah kata pun keluar dari mulutnya sejak pagi. "Assalamualaikum," sapa Bidan Dina perlahan. Bi Ijah menoleh. Wajahnya langsung berubah. Ia meletakkan jemuran, berjalan cepat ke arah tamu. Bu Bidan, ada apa ya? Kami mau tanya. Tadi malam ada perempuan datang ke rumah saya. Mau melahirkan? Ucap Bidan Dina hati-hati. Fitri menyerahkan kartu data pasien yang sempat dicatat. Bi Ijah mengambilnya, membaca cepat, lalu menatap wajah suaminya. "Sinah," ucapnya pelan. Rohim mendongak, matanya langsung merah. Aibert dengan tubuh gemetar. Perempuan itu, baju putih, perut besar, bawa kresek hitam, tanya Bidan Dina lebih jelas. Fitri mengangguk, suaranya serak. "Dia melahirkan, Bu. Kami yang bantu. Dia bawa bayi perempuan, tapi pagi tadi dia sudah hilang dari tempat tidur. Nggak ada jejak keluar rumah." Bi Ijah terdiam lama. Mulutnya terbuka kecil, lalu tangannya bergetar, kakinya melemas. Rohim yang melihat itu langsung menangkap tubuh istrinya. "Bu, yang ibu bantu itu Marsina, anak kami, istri saya. Tapi dia sudah meninggal 2 malam lalu." Bidan Dina melangkah mundur 1 langkah. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Fitri menutup mulut dengan tangan, air matanya mulai jatuh satu-satu. "Gak mungkin, gumam Bodena, kami lihat jelas. Kami bantu. Dia lahiran." Bayinya nangis. Rohim menarik napas panjang, kemudian berkata, "Kalau ibu gak percaya, kita ke makamnya sekarang. Saya juga mau lihat." "Saya juga belum percaya." Beberapa tetangga dipanggil untuk ikut. Rombongan kecil itu berjalan kaki menuju pemakaman di pinggir desa. Langkah mereka berat, diam-diam menahan gemetar. Fitri tak melepaskan pandangannya dari kresek hitam yang kini dibawa Bi Ijah. Sesampainya di pemakaman, rombongan berhenti di depan pusara Marsina. Tanahnya masih merah basah. Taburan bunga yang kemarin diletakkan pun belum banyak berubah. Namun semua mata tertuju pada satu hal. Di atas pusara itu tergeletak kain sarung penuh darah, popok bayi yang basah, dan kresek hitam yang sama, persis seperti yang dibawa oleh perempuan tadi malam. Fitri memejamkan mata dan menangis. Itu semuanya sama, Bu. Itu kresek yang dia bawa. Isinya peralatan bayi. Bidan Dina terdiam, bibirnya gemetar. Ia berjongkok di samping pusara, lalu memegang kain sarung yang masih lembab. Darahnya belum kering sepenuhnya. Ia mengangkat popok bayi kecil yang tertinggal di sampingnya. Ukurannya sama, warnanya sama, tidak ada keraguan. Rohim duduk di samping makam istrinya. Ia menunduk, menahan isak. Dia belum sempat lahiran. Waktu meninggal, anak itu masih dalam kandungan. Warga lain yang ikut hanya diam. Mereka berdiri menunduk, tak berani bicara. Semua tahu, kejadian ini bukan mimpi, bukan hayalan, terlalu nyata untuk dibilang kebetulan. Bidan Dina menatap satu persatu orang di sekelilingnya. Matanya basah. Kalau benar ini arwah, berarti dia datang hanya untuk melahirkan anaknya. Tak ada yang menjawab, tapi tidak ada yang membantah. Wajah semua orang tegang. Fitri berjalan mundur perlahan, lalu duduk di bawah pohon kecil di sisi pemakaman. Hujan rintik-rintik mulai turun, angin berembus pelan. Tapi suara itu muncul lagi, pelan dan halus, dari arah rumpun bambu. Bukan tangisan, bukan tawa, hanya suara lirih seperti bisikan jauh, menandakan sesuatu masih tersisa di tempat itu. Dan mereka semua berdiri mematung, tanpa tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. Tapi satu hal pasti, apa yang datang malam itu bukan manusia. Don Bayang, lahir semalam, mungkin memang belum seharusnya dilahirkan di dunia ini. Bekas tangis Bidan Dina dan Fitri masih terasa di pelataran kuburan Marsina. Kain berdarah dan popok bayi belum sempat dipindahkan. Hari itu, warga yang semula hanya mendengar cerita mulai berdatangan satu persatu. Ada yang membawa anak kecil digendong, ada pula yang datang dengan muka was-was, sekadar ingin melihat dengan mata kepala sendiri apa benar kain itu ada. Di antara mereka, bisik-bisik makin keras terdengar. Nama Marsina dan Aki Keling mulai disebat-sebut dalam satu kalimat yang sama. Mang Yayat duduk di kursi bambu depan rumah, sambil memandangi langit kosong. Matanya merah, napasnya pendek-pendek, tangan kirinya terus mengusap dada. Sementara di dalam rumah, Bi Ijah hanya diam menunduk. Sejak pagi ia belum makan. Kedua matanya sembab. Gara-gara aku, lirihnya. Aku yang suruh dia bantu sembelih ayam, padahal udah dilarang. Rohim mengurung diri di kamar Marsina. Tirai jendela ditutup rapat. Lantai belum dipel sejak kejadian, dan aroma anyir kain kafan masih mengendap. Ia duduk di sudut,
menatap ke tembok, menggenggam foto pernikahannya erat-erat. Satu-satunya suara yang keluar dari mulutnya hanya tangis pelan yang tak henti sejak pagi. Ia tak bicara dengan siapapun, bahkan ketika pamannya datang menenangkan. Sementara itu, Mahfud dan Junet duduk berdua di gardu ronda, wajah mereka lesu. Tak lagi ada tawa yang biasa muncul setiap malam kemarin malam. "Gua mimpi lagi," ujar Mahfud tanpa menoleh. Junet menengadah pelan. "Sama, dia lagi di tengah kuburan, gali tanah, tapi bukan tanah kuburan. Gua nggak tahu itu di mana. Gua kayak ikut gali, tapi badan gua nggak bisa gerak," lanjut Mahfud. Aki keling diam aja, tapi gua bisa dengar dia bilang, "Belum cukup." Junet meneguk ludah. Mereka terdiam lama. Di ujung jalan, ada anak kecil lewat membawa lampu minyak. Langkahnya terburu-buru, seperti takut tertinggal dari ibunya. Malam semakin larut, tapi tak ada satupun dari keluarga Marsinah yang bisa tidur. Bi Ijah terus melirik jendela, berharap tidak mendengar suara tangisan dari belakang rumah seperti malam sebelumnya. Tapi yang terdengar justru langkah kaki berat di dapur. Padahal tidak ada siapapun di sana. Pagi harinya, Ustadz Khalil datang mengenakan sarung dan baju koko putih. Ia langsung disambut oleh Mang Yayat yang memohon agar Ustadz bisa memimpin doa di pusara anaknya. "Kami udah gak bisa tidur, Ustadz. Kami semua salah. Kalau arwahnya belum tenang, tolong bantu biar dia tenang." Ustadz Khalil mengangguk pelan. Ia membawa air dalam botol kecil dan beberapa lembar daun pandan. "Saya akan bantu sebisa saya. Tapi yang terutama, kalian juga harus istighfar." Mereka berjalan menuju pemakaman. Di sana, beberapa warga sudah menunggu. Barang-barang yang ditemukan semalam masih utuh. Tak ada yang berani menyentuhnya. Ustadz Khalil mulai membaca doa dengan suara pelan namun tegas. Angin sejuk berembus pelan di antara batu nisan. Satu persatu warga menunduk, ikut mengamini. Saat doa selesai, Rohim berdiri agak jauh dari yang lain. Ia tidak sanggup menatap pusara istrinya. Pandangannya kosong. Beberapa kali matanya berkedip cepat, seolah ada bayangan yang ingin ditepis. "Sudah, Kang," ujar Ustaz Khalil lembut. "Yang penting sekarang jangan tambah was-was. Kalau kita takut, malah makin banyak yang datang." Rohim hanya mengangguk, pelan, tapi wajahnya tak menunjukkan ketenangan. Hari itu, cerita tentang Marsinah bukan lagi rahasia. Di warung kopi, para lelaki bercerita soal bidan yang menolong arwah. Di lapangan, anak-anak mulai menirukan suara tangisan dan memanggil nama Marsinah dengan nada mengejek. Namun di balik itu, orang-orang dewasa mulai mempercayai satu hal. Makhluk yang dulu hanya disebut dalam dongeng, sekarang benar-benar muncul. Malam berikutnya, Mang Yayat menyiram air di sekeliling rumah sambil membaca salawat. Bi Ijah menaburkan bunga di setiap sudut kamar. Tapi entah kenapa, suara dari belakang rumah kembali terdengar, lirih dan seperti merintih. Tidak ada yang berani keluar. Bahkan suara jangkrik pun terasa seperti pertanda buruk. Mereka semua hanya menunduk, menunggu malam segera berganti. Dan ketika waktu subuh tiba, langit tampak lebih kelabu dari biasanya. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada suara pintu dibuka. Semua orang hanya bisa menunggu. Dengan hati yang belum selesai menerima kenyataan, langit masih kelabu seperti malam sebelumnya. Dan hawa dingin menusuk sejak matahari mulai tenggelam. Di rumah Mang Yayat, suasana makin hening. Bi Ijah duduk di dapur, menunduk menatap piring kosong yang tak ia sentuh sejak siang. Mang Yayat menutup jendela satu persatu, tanpa suara. Hanya sesekali memandang ke arah kamar yang dulu ditempati Marsinah. Rohim belum bicara sepatah kata pun sejak pulang dari kuburan 2 hari lalu. Ia hanya duduk di lantai, menggenggam bantal kecil peninggalan istrinya. Menjelang tengah malam, suara tangisan bayi terdengar samar dari luar rumah. Semakin lama suara itu makin jelas, terdengar dari arah pemakaman. Bi Ijah gemetar. "Ayem, ke Mang Yayat, Pak, dengar gak?" Mang Yayat tak menjawab, hanya menghela napas panjang dan menunduk. Tangisan itu seperti tak mau berhenti. Dan bukan hanya mereka yang mendengarnya. Di warung depan masjid, beberapa warga yang masih duduk, minum kopi terdiam. Salah satu dari mereka, Sarnu, bangkit berdiri dan menajamkan telinganya. "Itu suara bayi?" gumamnya. "Arah kuburan?" jawab Yanto pelan. "Kayak semalam juga, tapi sekarang lebih dekat." "Gua gak tahan, Yan, tiap malam kayak gini. Gak bisa tidur," timpal Satim yang wajahnya pucat. Mereka semua akhirnya memilih pulang lebih cepat dari biasanya. Keesokan harinya, Fitri tidak masuk kerja. Bidan Dina datang ke rumahnya dan mendapati gadis itu terbaring lemah. Suaranya lirih, matanya cekung. "Aku dengar terus, Bu." "Tit, bayi itu nangis. Malam-malam kayak digendongin dekat telinga.
Aku buka mata, gak ada siapa-siapa. Bidan Dina menahan tangis. Ia memegang tangan Fitri dan memeluknya sebentar. Setelah itu, ia memberitahu keluarganya bahwa mulai hari itu, rumah praktik akan ditutup sementara waktu. Bukan karena takut, tapi karena ini di luar urusan manusia, ucapnya lirih pada suaminya. Di sisi lain, Rohim kembali terbangun dari mimpi yang membuat jantungnya berdegup keras. Kali ini, Marsinah berdiri di depan pusara. Ia memeluk bayi kecil yang dibungkus kain putih. Wajahnya tidak marah, tidak juga sedih, hanya menatapnya lama-lama, lalu mengulurkan bayi itu ke arah Rohim. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Saat hendak menyentuh tangan istrinya, bayangan itu lenyap, dan Rohim terbangun dengan napas tercekat. Hari-hari berikutnya, cerita itu terus berkembang. Ada yang bilang, Marsinah datang ke rumahnya sendiri dan meletakkan sesuatu di depan pintu. Ada pula yang bersumpah melihat sosok perempuan menggendong bayi berjalan pelan dari arah sungai ke pemakaman. Tapi tak ada yang berani memastikan kebenarannya. Ustadz Khalil datang kembali atas permintaan warga. Di masjid, ia memimpin doa khusus untuk almarhumah Marsinah. Ia tidak bicara banyak. Di akhir pengajian, hanya satu kalimat yang ia sampaikan kepada semua orang yang hadir. Arwah yang pergi dengan amanah belum tersampaikan, tidak akan benar-benar pergi. Kalimat itu membuat semua orang diam. Mahfud menunduk, Jundmem kepala sendiri. Sementara Rohim keluar dari masjid lebih dulu, tanpa pamit. Ia berjalan sendirian ke arah kuburan. Langkahnya lambat. Di tangannya ada selembar kain putih kecil yang dulu ia beli saat pertama kali tahu Marsinah hamil. Setibanya di pusara, Rohim duduk diam, tidak menangis, tidak bicara. Ia hanya menaruh kain itu di atas tanah, lalu menyentuh tanah yang mulai ditumbuhi rumput. Maaf Sinah, bisiknya. Aku telat ngerti semua ini. Duri kuaihan, angin berembus perlahan. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, hanya udara yang seperti berhenti sejenak, seakan mendengarkan. Sejak malam itu, suara tangisan bayi tidak pernah terdengar lagi. Tapi kain putih yang diletakkan Rohim tidak pernah hilang. Meski hujan datang berhari-hari, beberapa warga yang lewat dan melihatnya tidak berani menyentuh. Mereka hanya menunduk dan melanjutkan langkah. Cerita tentang Marsinah akhirnya tidak dibicarakan dengan takut lagi. Ia berubah menjadi cerita yang diingat pelan-pelan. Seperti nama orang baik yang pergi terlalu cepat. Sebagian bilang ia arwah penasaran. Sebagian lagi yakin ia hanya ingin menyelesaikan satu hal terakhir, mengantar anaknya ke dunia, walau dari liang kubur. Dan sejak itu, setiap malam Jumat, kuburan Marsinah selalu dikunjungi diam-diam oleh perempuan-perempuan muda yang sedang mengandung. Mereka tak membawa bunga, hanya duduk sebentar di pinggir pusara, lalu pulang dengan tangan menyentuh perut masing-masing. Tak ada yang tahu pasti apa yang mereka rasakan. Tapi di wajah mereka, ada rasa yang tak semua bisa dijelaskan dengan kata-kata. Marsinah memang sudah lama dikuburkan, tapi cerita tentangnya tidak akan pernah dikubur. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Setiap cerita punya ruhnya sendiri. Tapi tanpa kalian, kisah ini hanyalah suara tanpa makna. Dukung terus channel kami dengan like, subscribe, dan bagikan jika kalian merasa cerita ini layak didengar lebih banyak orang. Ingat, kadang yang tak terlihat bukan berarti tak ada. Dan yang sudah tenang, belum tentu benar-benar selesai. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.